Indonesia tidak butuh orang seperti Abdul Somad. Abdul Somad adalah pemuka agama yang sangat bermasalah. Pendapatnya tentang jin kafir hanyalah salah satu ucapan kontroversialnya. Yang juga terkenal adalah isi ceramahnya yang menyamakan orang Cina dengan setan. Jadi terlihat Abdul Somad bukan bicara hanya soal patung salib. Bagi dia, semua simbol salib adalah lambang kekafiran. Bahkan lambang palang merah di ambulans menurut Abdul Somad adalah lambang kekafiran. Abdul Somad bahkan menyatakan, balik dari sini, beli piloks dan hapus lambang kafir itu, ganti bulan sabit merah. Dengan menyatakan ia setuju dengan ucapan Abdul Somad soal jin kafir, Daniel pada dasarnya sedang membangun reputasi pemuka agama yang berulang kali menyakiti hati umat Kristen dan orang-orang Cina di Indonesia. Daniel Mananta tentang pernyataan Abdul Somad sehubungan dengan patung salib dan jin kafir. Di dalam video itu, Daniel Mananta sependapat bahwa di dalam patung yang disembah itu ada unclean spirit. Kalau kita menggunakan logika berpikir dari Daniel Mananta, maka seharusnya dinyatakan pula bahwa rumah ibadah juga berpotensi menjadi berhala. Karena kayu atau batu atau tanah yang dipakai untuk rumah ibadah sama juga dipakai untuk membuat patung. Berhadapan dengan kasus perusakan patung atau pembakaran gereja yang sering sekali terjadi pada gereja Katolik, tidak pernah muncul pernyataan dari otoritas gereja Katolik yang menyatakan bahwa Allah kami dirusak, Allah kami dihancurkan, Tuhan kami dilempar, Tuhan kami diinjak. Tidak pernah. Karena apa? Merusak patung Yesus tidak sama dengan merusak Yesus. Merusak gedung gereja tidak sama dengan merusak Allah. Gereja memang mempersoalkan tindakan perusakan patung karena berhubungan dengan sikap tidak etis. Otoritas gereja Katolik tidak pernah mengkriminalisasi perusak rumah ibadat, perusak patung dengan dalil merusak agama, menista agama, merusak Allah, atau menista Allah. Tidak pernah. Abdul Somad memicu kelompok-kelompok untuk melakukan aksinya menjadi pembenaran. Artinya, yang dilakukan oleh Somad dalam dakwahnya itu bisa memperburuk citra agama Islam. Jadi sekali lagi saya katakan, Abdul Somad jangan memperburuk citra Islam. Mengutip ayat Al-Quran At-Taubah ayat 29 untuk membenarkan aksinya. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Ayat ini, ayat 29 dari surat At-Taubah memang menjadi langganan untuk disalahgunakan. Seperti kejadian di Polsek Karanganyar, Bandung, Jawa Barat kemarin. Jangan sampai dibiarkan siapapun, mau penceramah agama apapun, menggiring umat untuk melakukan aksi kekerasan di tengah masyarakat. Omongan Abdul Somad dikecam. Saya juga mengecam keras ceramah berbahaya model Abdul Somad ini. Itu adalah jalan menuju surga. Ya silakan Anda melakukan lebih dulu lah. Bukannya malah sibuk dengan hobi naik motor besar dan bulan madu ke Singapura. Video yang berbahaya dan menyesatkan itu menyebar di grup WA ibu-ibu RT. Menyebar di grup WA pengajian anak-anak. Menyebar di grup-grup WA anak muda. Nah, Indonesia harus mencontoh Singapura nih. Segera larang dan juga sertifikasi penceramah-penceramah yang seperti Abdul Somad ini, biar nggak seenak udel menebar kebencian seperti yang dilakukannya. Si Somad ini, yang modal bacot, modal bahasa Arab, gayanya sok paling tahu Islam, kutip ayat tapi nggak tahu maknanya. Jadi Pak Somad, Anda ini kalau ngomong tuh hati-hati. Anda ini dianggap orang ulama, harusnya sebelum ngomong Anda praktekkan dulu. Ya semoga mungkin Anda bisa cepat masuk surga daripada Anda ganggu negeri ini terus. Saya tidak hanya Somad aja, ini juga si Felix Xiao itu, siapalah, grup-grup HTI itu. Lebih baik jaga mulut Anda lah. Ini gerombolan khilafah ini semuanya yang ingin buat gaduh negeri ini. Kalau sekiranya Anda nggak setuju, Anda silakan keluar dari Indonesia lah. Pelek pulang ke kampung lah. Somad sana kembali lagi kemana lah. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk melakukan aksi-aksi seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini.
sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Ustadz, ulama yang selalu bicara soal keindahan surga. Menteri Agama kayaknya perlu mengubah cara pikir para ulama atau ustadz yang ada di Indonesia gitu. Karena kalau mereka bicara soal surga-surga terus gitu ya, jangan-jangan itu membangkitkan semangat orang lain untuk melakukan aksi-aksi yang jalan pintas kayak gini gitu. Ya karena bisa aja mereka udah lelah dengan kehidupan dunia, udah capek ditagih utangan, bayar kreditan, kerja dari siang malam nggak kaya-kaya, misalkan. Mana tahu mereka capek terus kemudian ya udahlah kita masuk surga. Mereka ini menganggap bahwasanya masuk surga dan pasti akan mendapatkan ganjaran 72 bidadari. Coba diklaim masuk surga, lah emangnya surga nenek moyangnya apa? Dan saya yakin ya mungkin ya bisa jadi mereka ini adalah korban dari salah pengajian. Aksi itu hampir selalu terjadi di lingkungan kantor kepolisian atau gereja. Lantas siapa yang disebut sebagai kaum kafir ini? Kita bisa simpulkan bahwa yang mereka anggap sebagai musuh adalah umat Kristen dan kepolisian. Sehingga berharap mereka langsung masuk surga dan langsung bisa melampiaskan syahwat mereka dengan para bidadari yang disediakan Allah bagi para pejuang. Identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat, dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Ada kejadian memilukan yang dilakukan oleh gerombolan otak cingkrang. Ada kelompok yang mendukung terjadinya kejadian tersebut, dan jangan lupa ada ideolog atau motivator yang memberikan mereka keyakinan bahwa tindakannya benar dan sesuai dengan hukum agama. Ini harus dihentikan cangkemnya. Jangan lagi memberi kesempatan para penceramah yang menjadi motivator atau memberi keyakinan bahwa bertindak konyol itu bisa dapat stempel surga. Ini yang paling ngaco. Mereka berpikir dengan kita menaruhkan label gereja di situ, mereka beranggapan kita ingin memurtadkan mereka. Mereka beranggapan kita ingin mengkristenkan mereka. Yang berbaur kekristenan apapun itu, walaupun itu hanya sekedar tulisan, sangat mereka tidak senang. Apapun bentuknya yang berbaur kekristenan. Gereja kah? Lambang salib kah? Patung kah? Makanya kita pernah mendengar dan sering sekali kita mendengar di mana Abdul Somad pernah mengeluarkan statement bahwa di salib itu ada jin kafir. Lambang Kristen pun salib. Di mana di dalam salib itu tidak ada apapun. Dianggap oleh Abdul Somad ada jin kafir. Tetapi apa yang mereka pakai semuanya buatan kafir. Lampu yang dinikmati itu penemunya orang Yahudi. Pesawat terbang, mobil, motor, semua komponen-komponen itu penemunya orang Yahudi. Penemu orang Arab apa Bang Pendi? Hanya dua, obat kuat dan minyak wangi. Yang lain tidak ada. Kita mendengar daripada Daniel Mananta, di mana Daniel Mananta mendengar daripada Abdul Somad. Kalau di patung itu ada spirit yang jahat, ada roh yang jahat. Orang yang tidak seiman dengan kamu jangan berteman, tapi berbisnis boleh. Nah, ini munafik, saudara. Ciri-ciri orang munafik begitu. Tidak boleh berteman, tetapi menyangkut perut tidak masalah. Munafik. Menyangkut uang tidak masalah. Berbisnis, menyangkut pekerjaan tidak masalah. Tapi berteman, bersahabat tidak diizinkan, tidak boleh. Miris, merisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja-gereja. Pembongkaran, hancurkan. Pembongkaran, gimana? Iya. Oke, gara-gara ormas ini
yang dicopot ada tulisan gerejanya di sini ya, kan keluar titik-titik tuh di situ tuh, jadi bocor ya. Ini semua sama tuh, ditambah pakai terpal pada bocor semua. Ini gara-gara satu oknum ormas, bukan warga ya, dan mengatasnamakan agama. Harusnya agama Islam itu toleransi dalam bocor. Tolong yang ormas gak jelas agama, menjual agama, tolong mengerti kami. Pernyataan dari VJ Daniel yang mengatakan dia setuju dengan pernyataan UAS yang mengatakan setiap melihat salib itu selalu melihat setan dan jin kafir. Dan tiba-tiba VJ Daniel mengatakan bahwa saya setuju dengan pernyataan UAS karena memang di salib itu ada unclean spirit. Ya, di salib itu ada setan, di salib itu ada jin kafir, bahkan UAS pernah dilaporkan. Makanya ketika VJ Daniel setuju bahwa di salib itu ada setan dan jin kafir, apakah VJ Daniel juga setuju bahwa Yesus itu adalah setan dan jin kafir? Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Islam sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat, atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Islam adalah agama impor yang penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Ketika sekarang Sang Menteri Agama mengingatkan masyarakat bahwa apa yang kita kenal sekarang sebagai Islam adalah Islam yang datang dari Arab, mereka panik. Mereka yang berbeda akan dikafir-kafirkan. Islam memang datangnya dari Arab. Islam memang bukan agama asli Nusantara. Takbir! Tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu Cilegon. Takbir! Tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya, sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian, kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah,
nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar, dia tidak mau dengan Tuhan kita, itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobi, nggak ada. Kalau negara nggak ada. Minta jadi menteri kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu nggak tahu ya? Saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Nggak. Kamu tahu nggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Nggak usah pakai dalil-dalil, kalau nggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi nggak percaya, orang ini nggak ngerti pada apa yang dibaca. Wah ini berdebat harus khalifah, nggak ngerti artinya khalifah, nggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat, bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan. Orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram. Duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambar. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera. Kalau itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin.
Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Daniel Mananta menarik untuk dibicarakan. Komentar sang mantan host Indonesian Idol ini tentang salib umat Kristen memicu kontroversi. Daniel, dia banyak setuju dengan Abdul Somad. Salah satunya adalah soal pernyataan Abdul Somad bahwa di dalam salib umat Kristen ada jin kafir. Daniel bilang dia juga percaya bahwa di dalam patung yang dibuat manusia untuk disembah memang ada unclean spirit alias roh jahat atau roh kotor lah. Oke, saya tak akan berkomentar tentang substansi perdebatan itu karena saya kan bukan orang Kristen. Tapi kasus ini penting dibicarakan terkait kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Pertanyaannya, pantaskah atau etiskah Daniel bicara semacam itu? Ini tentu saja menimbulkan reaksi keras dari banyak pemeluk Kristen. Di media sosial bertebaran konten-konten yang menyayangkan dan mengkritik tafsiran Daniel. Salah satunya dari YouTuber Romo Ndeso. Menurut Romo, patung Yesus dan salib itu bukan disembah umat Kristen. Kata Romo, umat Kristen membuat patung Yesus sebagai bentuk kecintaan kepada Yesus. Itu tak berarti umat Kristen menyembah patung Yesus dan salib. Sebagian pengkritik Daniel menganggap dia seharusnya tidak melakukan itu karena Daniel bukan ahli mengenai Kristen. Saya adalah orang yang percaya pada kebebasan berekspresi. Karena itu saya percaya adalah hak Daniel untuk berpandangan semacam itu. Tapi ini tidak berarti pandangan Daniel tidak bermasalah. Sekarang pertanyaannya, dari manakah Daniel memperoleh cara pandang itu? Daniel memang merujuk kitab Yesaya 44. Di videonya dia bahkan bilang kalau ada yang ingin mengomentari pendapatnya sebaiknya membaca dulu kitab Yesaya 44. Tapi kalau dilihat secara cermat, yang dipersoalkan tentang konten Daniel bukanlah soal kitab Yesaya 44. Yang jadi masalah pandangan Daniel soal salib atau patung Yesus itu dia rujuk pada pernyataan Abdul Somad yang kontroversial. Di situ persoalan sesungguhnya berada. Yang menjadi masalah menurut saya, Daniel adalah seorang influencer yang berpengaruh, tapi dia dengan gampang saja menyampaikan pendapat yang mengandung elemen penghinaan yang sangat lemah landasannya. Sebagai seorang tokoh berpengaruh, Daniel perlu berhati-hati bicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak meyakininya melalui proses pencarian pengetahuan yang bersungguh-sungguh. Daniel tidak sadar, Abdul Somad pada dasarnya memang melecehkan Kristen. Pernyataan Abdul Somad ini sebenarnya sudah berusia lama. Dia mengucapkannya dalam sebuah ceramah 3 tahun yang lalu. Dia bilang, setiap kali dia menyaksikan salib akan menggigil hatinya. Itu terjadi katanya karena di dalam salib ada jin kafir. Karena itulah umat Islam tidak boleh menyimpan patung. Kalau saja Daniel hanya membuat video di mana dia sebagai pemeluk Kristen mempertanyakan patung Yesus atau salib Kristen, masalah tidak akan melebar kemana-mana. Paling-paling akan ada orang seperti Romo Ndeso yang berusaha meluruskan pemahaman Daniel. Tapi karena dia menyatakan dia setuju dengan Abdul Somad, cerita jadi lain. Abdul Somad bahkan menyatakan, balik dari sini, beli piloks dan hapus lambang kafir itu, ganti bulan sabit merah. Jadi terlihat Abdul Somad bukan bicara hanya soal patung salib. Bagi dia, semua simbol salib adalah lambang kekafiran. Bahkan lambang palang merah di ambulans, menurut Abdul Somad, adalah lambang kekafiran. Menurut Abdul Somad, kalau ada seorang muslim yang sedang menjelang kematian di rumah sakit dan di kamarnya ada salib,
segera saja salib itu ditutup, karena di dalamnya ada jin kafir yang akan memanggil-manggil dirinya. Apakah Daniel setuju dengan pandangan Abdul Somad itu? Menurut saya, dengan melontarkan komentar itu, Daniel seperti ingin mengajak penonton videonya untuk menghormati Abdul Somad. Ya, kalau diperhatikan, Daniel memang belakangan ini semakin terlihat ingin mendalami agama. Dia memiliki kanal YouTube, Daniel Mananta Network, yang menyajikan obrolan dia dengan banyak narasumber. Cukup sering dia mengundang narasumber yang bicara soal perjalanan spiritual dan agama. Jadi kalau sekarang banyak yang marah dengan Daniel, ini bukan cuma soal tafsir keagamaannya. Yang membuat orang marah dengan menyatakan ia setuju dengan ucapan Abdul Somad soal jin kafir, Daniel pada dasarnya sedang membangun reputasi pemuka agama yang berulang kali menyakiti hati umat Kristen dan orang-orang Cina di Indonesia. Indonesia tidak butuh orang seperti Abdul Somad. Masalahnya, Abdul Somad adalah pemuka agama yang sangat bermasalah. Pendapatnya tentang jin kafir hanyalah salah satu ucapan kontroversialnya. Pendapat-pendapat yang lain juga sangat membahayakan persaudaraan bangsa Indonesia. Yang juga terkenal adalah isi ceramahnya yang menyamakan orang Cina dengan setan. Dalam ceramah yang terekam video itu dia bilang, iblis hanya menggoda orang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Jarang orang nengok orang Cina kerasukan setan. Kenapa orang Cina jarang kerasukan setan? Ya, sesama setan tidak saling menggoda. Tapi negara ini membutuhkan orang seperti Daniel yang kemana-mana sebelumnya menyebarkan semangat persaudaraan, keikhlasan, kesabaran, persatuan. Mudah-mudahan Daniel juga segera sadar bahwa ia mengagumi orang yang salah. Daniel Mananta tentang pernyataan Abdul Somad sehubungan dengan patung salib dan jin kafir. Di dalam video itu, Daniel Mananta sependapat bahwa di dalam patung yang disembah itu ada unclean spirit. Kalau kita mempersoalkan patung kayu, patung batu, atau patung semen, atau patung tanah liat, maka seharusnya kita juga perlu mempersoalkan rumah ibadah kita, yang juga terbuat dari kayu, dari batu, dari semen, dari tanah. Kalau kita menggunakan logika berpikir dari Daniel Mananta, maka seharusnya dinyatakan pula bahwa rumah ibadah juga berpotensi menjadi berhala. Karena kayu atau batu atau tanah yang dipakai untuk rumah ibadah, sama juga dipakai untuk membuat patung, sama juga dipakai untuk memasak di dapur, sama juga dipakai untuk membuat gubuk di sawah, membuat jembatan, untuk membuat diskotik, untuk membuat bangunan lokalisasi, dan sebagainya. Maka sebenarnya bagi saya jangan terlalu mudah menuduh dan berasumsi dan menyebut sesuatu sebagai praktek penyembahan berhala hanya ketika melihat adanya seni patung, seni lukis di dalam sebuah agama. Orang seringkali mempersoalkan berhala, menyembah patung, berhala, ada patung, gereja, itu berarti menyembah berhala. Coba kita bertanya, adakah agama yang melucuti dirinya sebulat-bulatnya dari atribut-atribut simbolis tentang Allah, tentang imannya? Adakah agama yang menetapkan penganutnya untuk beriman melulu dengan imajinasi tanpa perlu dimanifestasikan dalam simbol-simbol tertentu, tanpa perlu ada aktivitas-aktivitas tertentu, ada hukum-hukum tertentu, ada bahasa khusus, arah gerak dan pola-pola khusus? Rasanya sulit dibayangkan beriman yang seperti itu. Berhadapan dengan kasus perusakan patung atau pembakaran gereja yang sering sekali terjadi pada gereja Katolik, tidak pernah muncul pernyataan dari otoritas gereja Katolik yang menyatakan bahwa Allah kami dirusak, Allah kami dihancurkan, Tuhan kami dilempar, Tuhan kami diinjak. Tidak pernah. Karena apa? Merusak patung Yesus tidak sama dengan merusak Yesus. Merusak gedung gereja tidak sama dengan merusak Allah. Gereja memang mempersoalkan tindakan perusakan patung karena berhubungan dengan sikap tidak etis, sikap tidak menghargai sesama manusia. Tetapi tidak pernah mempersoalkan itu sebagai tindakan tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai Allah. Selanjutnya, kalau saudara Daniel Mananta menyuruh kita membaca kitab Yesaya, pasal 44 ayat 13-20, untuk dijadikan rujukan dalam mengomentari adanya patung-patung dalam gereja, tentu tidaklah benar asumsi bahwa pernyataan Nabi Yesaya
menyasar ekspresi keimanan dalam gereja Katolik. Perihal adanya patung-patung. Gereja Katolik tidak pernah merasa kehilangan Allah ketika patung dirusak dan ketika gereja dirusak. Sebab gereja Katolik tidak pernah mentuhankan benda-benda itu, tidak pernah mentuhankan gedung itu. Dan gereja Katolik tidak pernah menciptakan Tuhan sendiri dari patung-patung itu. Sekali lagi buktinya sangat terang benderang. Otoritas gereja Katolik tidak pernah mengkriminalisasi perusak rumah ibadat, perusak patung dengan dalil merusak agama, menista agama, merusak Allah, atau menista Allah. Tidak pernah. Saya ingin menjawab sederhananya seperti ini. Orang yang punya cinta, dia akan kreatif. Orang yang mencintai, dia akan kreatif menciptakan ekspresi cinta itu dan memanifestasikannya dalam bentuk tindakan, bahasa, atau benda-benda tertentu. Misalnya, ia membuat rumah ibadah karena ia merasa mencintai Allah. Bukan supaya Allah tidak panas dan tidak kedinginan kalau malam atau kepanasan kalau siang. Bukan. Dia tidak hendak mengurung Allah di dalam rumah itu, tetapi membangun rumah ibadah sebagai ekspresi kecintaannya akan Allah. Jadi membangun rumah ibadah tidak bisa dikatakan dia menyembah berhala. Dia membuat patung karena dia mencintai Yesus. Bukan patung itu adalah Yesus. Ia membuat taman Bunda Maria, seperti yang sedang saya lakukan sekarang, karena ada kecintaan di sana. Membuat kalung, membuat lukisan, dan macam-macam. Mengapa? Dengan itu ia merasa dekat dan selalu dalam kebersamaan dengan dia yang dicintainya. Untuk saudara-saudariku semua, sesama yang beriman Katolik, tetaplah teguh dalam iman kita. Bertanyalah pada orang yang tepat tentang iman kita. Jangan gegabah mencari tahu tentang iman kita pada orang yang tidak mengimaninya. Silahkan berteman, tapi jangan sampai pertemanan itu mengendalikanmu. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi, lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.